Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih untuk kehadirannya pagi hari ini. Kita berjumpa kembali untuk mengikuti saat teduh bersama-sama selama 30 menit ke depan. Mari kita mau mengawali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Kami bersyukur Bapa, Engkau bangunkan kami pagi hari ini dalam keadaan sehat, untuk kami kembali boleh bersaat teduh bersama-sama. Bapa, kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Ini kami Bapa, layakkanlah kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau serta mendengarkan suara hati-Mu pagi hari ini. Berkati kami semua yang hadir Bapa. Kuduskan, sucikan dan tahirkan kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja, karena kami percaya firman-Mu bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Walaupun hanya sebatas media Zoom online, kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja, tak terbatas ruang dan waktu. Ini kami Bapa, perlengkapi kami semua dengan hadirat-Mu, pimpin kami dari awal saat teduh ini hingga akhirnya. Kami persembahkan saat teduh pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, beracaralah Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Mari sahabat terkasih, di penghujung bulan Oktober ini kita mau bersyukur untuk setiap kasih-Nya dalam hidup kita, kebaikannya dalam hidup kita. Dia Bapa yang selalu mengasihi kita. Banyak hal-hal yang Dia perbuat di dalam hidup kita, rancangannya indah dalam hidup kita. Kita mau menaikkan pujian ini. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, terima kasih untuk segala yang Kau telah perbuat dalam hidup kami sepanjang bulan Oktober ini. Banyak hal-hal, baik hal-hal yang mungkin kurang baik ataupun yang sudah Engkau berikan, semua kami mau bersyukur Tuhan. Biarlah saat ini kami juga mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau undang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk boleh memegang tangan kami di setiap perjalanan kami, karena kami tidak mampu berjalan tanpa Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Engkaulah Roh penghibur dan Roh penolong dalam hidup kami. Mari saat ini kita mau buka hati kita. Kita mau undang Roh Kudus untuk membawa diri kita kepada setiap jalan kebenaran. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau di sisi kami. Ini kami Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, biarlah kami boleh tetap tenang di dalam Engkau. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, Kudus, Kudus. Kudus, Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Benar Tuhan, ya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Mari kita mau katakan sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Tuntun kami ya Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, oh Kudus, Kudus. Kudus, Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, oh mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita sembah Dia. Ora baranala se, ora baranala o, ora baranala o, ora baranala se, ora baranala se, ora baranala o, ora baranala se, ora baranala se, ora baranala o,
Mari kita mau tenang di hadapan Tuhan saat ini. Kita mau dengarkan suaranya. Aba ya Bapa, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir lewat setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Ketika kami menyembah Engkau, kami percaya Engkau hadir Bapa. Bapa, Engkau tahu kami juga rindu untuk kami boleh mendengarkan suara hatimu pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mengutus anakmu yang Kau kasihi, Bu Siska. Biarlah Engkau kuduskan, sucikan, dan tahirkan Bu Siska saat ini. Sembunyikanlah Bu Siska di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang Bu Siska katakan hanyalah benar-benar yang berasal daripada Engkau. Dan kepada kami setiap yang hadir saat ini Bapa, berikan kami hati sebagai seorang hamba dan telinga sebagai seorang murid. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, pagi hari ini kita akan membaca firman dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 6 ayat 10 sampai dengan 20. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, hendaklah kalian kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan manusia, melainkan melawan pemerintah dan penguasa, melawan para penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan, dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kalian akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu sabda Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu, dengan permohonan terus-menerus untuk segala orang kudus. Berdoalah juga untuk aku, supaya setiap kali membuka mulutku, aku dikaruniai perkataan yang tepat. Berdoalah agar aku dengan berani mewartakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya aku menyatakannya dengan berani, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita, saya dan sahabat semua, adalah manusia lemah yang tidak akan mampu bertahan melawan tipu daya iblis bila kita tidak melengkapi diri dengan seluruh senjata Allah.
Sahabat terkasih, dalam hidup ini ada kalanya kita terlena dan lupa berjaga-jaga, yaitu saat kita merasa kehidupan kita baik-baik saja. Sehingga lupa mengenakan semua senjata Allah, berupa perisai iman dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam ayat 14 dikatakan, "Jadi berdirilah teguh, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan." Saya ingin sedikit mengupas tentang kata kebenaran. Kebenaran sejati adalah milik Allah. Atau biasa dikatakan bahwa Allah adalah sang kebenaran itu sendiri. Dan sebagai anaknya, kita pun dituntut untuk hidup benar. Meskipun terkadang kita menghadapi risiko-risiko. Contohnya, kita harus memilih melawan arus atau tidak ikut-ikutan ketika teman kerja kita bersama-sama melakukan hal-hal yang tidak benar, atau misalkan korupsi meskipun sedikit-sedikit. Dan itu pasti mengakibatkan kita dihindari oleh mereka. Kita tidak ada lagi di dalam komunitas mereka, karena kita dianggap tidak berpihak atau tidak sepihak dengan mereka. Bahkan mungkin kita akan diberi label sok suci dan lain-lain. Dunia terbukti lebih suka berpihak pada orang baik daripada orang benar. Seperti ada tertulis pada Roma 5 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Tuhan menuntut kita untuk hidup benar, bukan sekedar hidup baik. Saya berikan satu contoh. Ada seorang pejabat yang dermawan dan suatu saat menjadi donatur utama pada pembuatan sebuah gereja di daerah asalnya. Dunia memujinya, mengatakan dia orang baik, dia orang yang peduli dan mau membantu. Tetapi pada akhirnya kebaikan itu ternyata berasal dari uang korupsi. Dan tentunya itu adalah perbuatan yang tidak benar di mata Tuhan. Sahabat-sahabat, meskipun akan ada rintangan dan tantangan di sana-sini, mari kita mau terus berjuang untuk hidup benar di mata Allah. Kita diselamatkan dari murka Allah. Kita bisa baca di Roma 5 ayat 9. Terima kasih, berkat Tuhan terus bersama kita. Amin. Mari kita akhiri saat teduh ini dengan doa. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Dan bantulah kami agar sepanjang hari ini terus berusaha hidup benar untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami mau serahkan Pak Paulus dan Bu Vila
yang menjadi pembimbing kami dalam KPH ini. Juga setiap anggota tim pelayanan dan peserta saat teduh pagi ini. Kiranya Engkau terus memberkati kami, memberkati keluarga kami, serta pelayanan dan usaha kami, dengan segala berkat dan rahmat yang kami perlukan. Kami juga berdoa agar sel grup malam ini dan semua kegiatan KPH hari ini bisa berjalan dengan baik, karena Engkau sendiri hadir dan berkarya di dalamnya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto, silakan dibuka kameranya. Oke, sudah ya. Saya foto ya. 1, 2, 3, satu lagi, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Laura dan Terima kasih.